Pemirsa, publik lega. Pelaku kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap seorang perempuan di Bandung, Jawa Barat akhirnya ditangkap. Namun muncul pertanyaan baru, mengapa ketika korban diduga mengalami kekerasan berkepanjangan, sebagian masyarakat justru menilai perlakuan aparat terhadap tersangka nampaknya sangat manusiawi begitu. Apakah profesionalisme memang harus seperti itu atau ada batas empati yang harus dibaca publik? Untuk membahasnya lebih lanjut telah bergabung dengan kami pakar hukum pidana Hipnu Nugroho. Pak Hipnu, Anda sudah lihat soal penangkapan ini ya, tersangka ya, dan bagaimana di dalam mobil, kemudian bagaimana diskusinya dengan pihak kepolisian. Nah, pelaku ini sudah ditangkap, tapi publik menilai aparat ini sangat sopan gitu. Beda rasanya dengan kalau tangkap kasus-kasus begal dan kekerasan yang lainnya gitu ya. Apa ini SOP-nya memang seperti ini atau bagaimana tuh Pak? Ya, memang sekarang itu kalau kita lihat paradigma KUHP baru, KUHP baru 2025 itu memang meletakkan seseorang sebagai bentuk asas praduga tak bersalah. Dan itu prinsip umum, itu Mas. Tapi kita harus lihat bahwa kembali lagi memang tujuan pemidanaan kita juga seandainya terbukti itu kan kalau kita itu kan korektif, rehabilitatif, restoratif gitu. Nah, dalam kasus ini saya kira tidak bisa asas seperti itu. Kalau kasus penganiayaan ini itu adalah bukan lagi restoratif, tapi adalah pembalasan, retributif. Bayangkan 3 tahun loh ya, 3 tahun disekap, dianiaya, belum lagi nanti kejahatan seksualnya. Ini saya kira suatu luar biasa. Lah, konsep inilah yang kadang-kadang kalau kita melihat dalam suatu penerapan KUHP baru, KUHP baru yang meletakkan hak asasi tersangka, terdakwa, ini memang harus bertanda petik dikecualikan. Dikecualikan dalam kasus apa? Kan itulah. Lah, oleh karena itu penegak hukum juga harus melihat suatu case ini tidak serta-merta meletakkan sesuatu yang pelindungan HAM, tapi ini kasus yang sangat mensyaratkan, sangat menjadikan suatu celaka, sangat berat terjadi. Nah, gitulah. Ini sangat biadab lah. Oleh karena itu saya kira penegak hukum juga harus dikecualikan dalam kasus seperti ini, sehingga publik tidak kecewa. Betul kalau mendapat seperti itu, karena konsep awalnya memang seperti itu Mas. Pendekatannya pendekatan bukan retributif tapi rehabilitatif, bahkan korektif. Nah, pertanyaannya, ini menyekap 3 tahun penganiayaan belum kejahatan seksual. Saya kira nggak pas kalau itu penerapan sebagai bentuk korektif atau rehabilitatif, tapi justru retributif sebagai bentuk pembalasan. Makanya kalau kita lihat beberapa tokoh, hukum yang berat, hukum yang berat, hukum yang berat, begitu Mas. Ya, ini kan harusnya lebih kepada pembalasan ya. Tapi kalau kita agak tarik sedikit Pak, kalau kita lihat nih polisi lebih cepat menangkapnya ketika peristiwa ini sudah terjadi dan kemudian masuk laporan begitu. Tapi sebelumnya ketika ada mungkin dari pihak keluarga sudah kehilangan orang-orang ini, tapi nggak ada pencariannya seperti nggak jalan gitu. Itu apakah memang begitu juga begitu? Artinya tunggu ada peristiwa begini baru bisa dijalankan penyelidikan dan penyidikannya? Enggak juga Mas, saya kira penegak hukum sudah sedemikian rupa ya. Cuman memang sekarang dengan dunia maya ini sebagai bentuk kontrol, no viral, no justice, itu saya kira suatu alat yang tepat untuk mendorong penegak hukum gercep dalam melakukan suatu tindakan penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu memang ini kan sudah lama. Tapi juga sebetulnya pertanyaan begini Mas, kenapa masyarakat setempat kok juga tidak ada suatu kecurigaan? Ini 3 tahun loh ya. 3 tahun apa yang terjadi? Kan gitu loh. Ini juga saya kira menjadikan konsep sosiologi masyarakat juga menjadi pertanyaan. Kok ujuk-ujuk karena berita dari keluarga, kok tidak ada kecurigaan dari masyarakat setempat? Bisa terjadi. Ini yang saya kira juga menjadikan suatu pembelajaran ke depan bahwa kita itu harus empati pada lingkungan, pada keluarga, pada di mana kita bergaul dan sebagainya. Sehingga sampai 3 tahun ini suatu luar biasa. Artinya memang pelaku ini canggih untuk menutupinya begitu. Nah Prof, ini kan tadi Anda katakan itu ya, maksudnya lingkungan kok kayaknya nggak memperhatikan begitu. Kita tahu di Undang-Undang Hukum Pidana juga ada ini Pak, soal bahwa kalau orang ini menyaksikan tindak kejahatan, tidak melaporkan, itu juga merupakan sebuah kesalahan. Koreksi kalau saya salah ya, koreksi kalau saya salah. Nah, dalam kasus seperti ini, melihat ada sebuah tindak kejahatan seperti ini, lalu kita hanya diam saja, tidak melaporkan, itu apakah juga bisa kena pidana atau seperti gimana seharusnya? Nah, ini sebagian dari nanti Polda Jawa Barat tidak hanya mengungkap pelaku, tapi juga bagaimana mengembangkan lingkungan.
jangan-jangan ada pihak lain, jangan-jangan ada orang tahu, kan gitu. Ini yang saya kira apakah hanya sendiri, saya kira juga perlu perdebatan. Disinilah Orang saya tahu kira tuh maksudnya ada orang yang bersekongkol begitu? bukan karena tadi tidak memahami tadi. Dia nggak bersekongkol, tapi tidak mau melaporkan, takut melaporkan. Nah, atau mungkin bisa juga ada yang membantu juga. Itu nggak tahu loh ya, nggak tahu. Makanya dalam kasus ini saya kira Polda tidak hanya membongkar masalah pelaku kemudian dalam 3 tahun, tapi juga bagaimana seluk-beluk dalam selama 3 tahun ini. Apakah ada orang membantu, apakah orang mengetahui dan sebagainya. Itu yang saya kira dikembangkan. Karena ini bagian dari juga untuk melakukan sebagai penjeraan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi pada lingkungan-lingkungan lain. Gitu Mas. Nah iya, sebab kan harusnya terlihat dengan jelas ya Prof ya, bahwa mukanya udah lebam hancur, bibir digunting seperti itu, mata juga sudah rusak seperti itu. Seharusnya kan sekelilingnya tuh bisa memahami ini ada apa nih di sini begitu ya. Tapi ini tidak bersuara sama sekali. Apakah memang kemudian saya dengar atau informasi yang kami dapat tuh ya, orang ini galak gitu. Di sekelilingnya suka ngancem-ngancem, dan jadi orang banyak yang nggak berani. Nah, apa yang harus dilakukan oleh orang-orang di sekeliling? Ya, kita harus, kalau itu pendekatan kemasyarakatan ya. Makanya di sini kan sebetulnya kan polisi itu juga ada polmas kan, masyarakat sebagai bentuk bagaimana menjaga lingkungan, menjaga ketertiban, menjaga keanehan-keanehan, menjaga suatu adanya kecurigaan. Itu sekarang memang harus dikembangkan kembali. Karena seolah-olah sekarang itu sudah mengarah pada individualisasi pada masing-masing, apalagi kalau lingkungan perumahan, apalagi lingkungan kos-kosan. Nah ini yang hilang dalam suatu kehidupan keindonesiaan itu. Nah, ini yang harus kembalikan pada sebagai masyarakat patembayan, lingkungan yang baik, lingkungan yang kebersamaan, sehingga terjadi hal yang aneh itu saling mengingatkan, saling mengerti. Nah, ini kan tampaknya mungkin cuek ketika itu terjadi. Sampai 3 tahun itu lumayan ngeri loh Mas. Bagaimana makanya, bagaimana sakitnya, apa tidak tahu. Nah, ini saya kira Pak Lurah, Pak RT juga saya kira mungkin perlu memberikan informasi kenapa sampai seperti, apalagi kos-kosan, ibu kosnya juga demikian juga gitu, atau Pak kosnya gitu. Pak kosnya itu kelihatannya ya, yang penjaga kosnya. Ya, Pak kosnya juga harus bisa dimintai keterangan bagaimana bisa terjadi selama 3 tahun seperti itu. Dan informasi yang beredar itu adalah dia suka pindah-pindah kos juga dalam kurun waktu tertentu seperti itu ya. Nah ini memang patut dipertanyakan juga, karena pindah-pindah kan seharusnya memang bisa dicurigai juga ya. Ini lagi melakukan apa begitu. Nah Pak, hukuman apa yang paling setimpal nih untuk pelaku? Ya begini Mas, ini kan kejahatan kalau kita lihat adalah penyekapan, penganiayaan ya kan. Kalau kita lihat di dalam pasal KUHP baru nomor 123 itu ada diatur 466, 467, 468. Nah, itu kaitannya sampai 12 tahun. Pertanyaan saya kira tidak cukup. Apakah mungkin juga dilakukan dengan pelecehan seksual? Nah, kalau sampai pelecehan seksual, junto juga dengan undang-undang PPKS. Lah, pelecehan PPKS seperti apa? Kalau itu terjadi sampai suatu yang kekerasan seksual luar biasa, tambahkan pidana kebiri. Nah, gitu. Pidana kebiri, PP 22 nomor 20. Ini suatu luar biasa. Karena sebagai bentuk efek jera juga, walaupun dalam implementasi agak sulit sekarang. Udah ada beberapa putusan pidana kebiri kimia. Jadi kita itu mengenal pidana kebiri kimia Mas. Karena kan tadi sampaikan oleh anggota Komisi 3 kalau bisa sampai kebiri kimia. Itu ada PP 2 2020 kebiri kimia sampai 2 tahun. Jadi di situ saya kira menjadikan suatu mudah-mudahan efek jera kepada pihak-pihak atau calon yang menjadikan pelaku-pelaku yang lain. Jadi tidak hanya pidana pokok, tapi juga pidana tambahan. Karena pidana kebiri menjadi pidana tambahan. Pidana pokoknya adalah sebagai perbuatan berlanjut, forgesit handling istilahnya, diambil yang terberat 12 tahun, tambah pidana tambahan. Ini mudah-mudahan nanti penyidik, polisi, jaksa bisa memberikan suatu tuntutan seperti itu sehingga menjadikan delik yang sangat jahat ini menjadikan bukan lagi rehabilitatif, tapi adalah restitutif. Oke, boleh sedikit diulang lagi ya Prof. Pidana pokoknya apa jadinya? Pidana pokoknya kalau kita lihat 466, 467 itu 12 tahun memang. Karena termasuk penganiayaan berat. Pidana pokok. Kalau untuk penyekapannya? Lah, makanya kalau ini kan dalam suatu kejahatan kan dilakukan beberapa kali. Istilahnya kan berbarengan. Ya. Baik penyekapan, baik penganiayaan itu jadikan satu Mas. Yang terberat.
Iya, karena itu kan satu pelaku. Ya, ya. Oke, Satu pelaku. barulah habis itu ditambahkan Tambahkan pidana tambahan. Oke. Nah, gitu. Itu yang adalah masuk ke dalam kategori kalau dia melakukan pemerkosaan seperti itu ya. Ya, kejahatan seksual ya. Kejahatan seksual. Oke. Dan kalau itu berarti kan bisa pidana berlapis hukumannya bisa ditambah, Pak. Bisa ditambah pidana tambahan tadi. Dari 12 berarti tambah berapa lagi tuh kira-kira? Ini supaya masyarakat tahu aja nih. Jadi kita pengen 12. keadilan. Ini memang perumus undang-undang KUHP itu hanya membatasi sampai 12 tahun. Maksimum Nah, itu. itu. Udah dengan Ya, pidana dengan undang-undang berlapis tadi. Sorry. Iya, ya, Pasal berlapis. Berlapis itu karena KUHP dan Ya. undang-undang PPKS. Menurut Anda dengan seperti itu dan apalagi dengan adanya nanti ya pengurangan masa tahanan ya, remisi seperti itu. Apakah kemudian efek jerahnya akan kuat gitu? Ada gitu dari model seperti begini? Nah, ini yang pertanyaan berat ya, karena paradigmanya baru, paradigma itu sudah mengarah ke sana. Disinilah saya kira sekarang gini, kita tidak hanya pelaku juga, tapi korban, Mas. Kita mendorong LPSK. Bagaimana memberikan restitusi, mengusahakan restitusi kepada korban. Karena kan sudah tidak punya pekerjaan, sudah luka, demikian juga. Restitusi itu penting karena juga menyangkut untuk kehidupan masa depannya. Ini restitusi dari masyarakat atau dari keluarga si pelaku atau dari si pelaku? Pelaku. Atau kalau memang dimungkinkan dari negara. Kompensasi apa dimungkin, agak sulit juga. Tapi inilah saya kira dalam seperti ini terobosan-terobosan pemerintah walaupun memang tidak bisa dilakukan kompensasi, kita harus berpikir yang luar biasa melihat keadaan korban seperti itu. Sudah tidak ada manusiawi lagi itu pelakunya. Masa depannya, pekerjaannya betul. Luar biasa. Makanya kalau kita hanya berbicara pada hukum norma agak sulit. Makanya harus keluar daripada hukum norma yang ada dalam rangka untuk menjadikan efek jerah kepada pelaku-pelaku yang lain kalau timbul suatu permasalahan seperti itu. Ya, kalau kan begini, keluarga korban minta supaya ini dihukum seberat-beratnya, bahkan dari pihak kakaknya kalau tadi kita sempat putarkan juga untuk mengganti matanya adiknya ini. Apakah itu mungkin bagian dari restitusi? Bisa. Ya, ini negara nanti bisa dilakukan. Makanya nanti saya kira LPSK harus turun tangan. Ya, bisa nggak mengusahakan seperti itu? Maksud saya ini konteksnya saya juga belum bertanya lagi kepada si kakak dari korban ya. Tapi apakah ini mata ganti mata atau memang artinya nanti harus ada transplant mata yang baru dari siapa begitu? Nah ini yang saya belum dapat. Tapi apakah itu memungkinkan bahwa mata ganti mata begitu? Sekarang pertanyaannya, suatu hukum akan tidak bisa dieksekusi itu apabila melihat korban sudah tidak punya apa-apa. Non-executable istilahnya gitu. Jadi hanya menang di atas kertas. Ini kelemahan di kita dalam suatu konsep hukum. Aduh, maksudnya bagaimana itu, Prof? Boleh jelasin? Ya, artinya kalau korban sudah nggak punya apa-apa lagi, maksudnya? Iya, betul. Non-executable itu artinya memang si pelaku kan harus bertanggung jawab ini. Sekarang kaitannya untuk bagaimana menyembuhkan mata, sudah nggak punya apa-apa. Yang nggak punya apa-apa ini si pelaku atau si korban? Si pelaku. Oh, maksudnya si pelaku ya. Jadi si pelakunya udah nggak punya apa-apa, artinya udah memang uang juga nggak punya. Ya. Nah, tapi masih punya mata gitu. Ya, masih punya matanya mungkin diambil lah. Itu medis tuh nanti. Itu yang saya kira agak sulit nanti ya. Timbul pengen baru lagi. Paling tidak menyembuhkan toh. Nggak mungkin culik mata dipanggil matanya agak sulit. Sulit itu timbul pengen lagi. Nah, ini yang saya kira juga sebagai bentuk pemulihan korban, juga pemulihan korban dalam rangka untuk pemulihan masa depan si pelaku korban tadi. Jadi ini yang saya kira memang harus imbang ini. Ini pelaku, itulah hukumnya, Mas. Dalam konteks hukum di Indonesia itu ketika non-executable, ketika pelaku sudah tidak punya apa, pelaku apa punyanya? Keluarganya tidak mampu, tidak punya pekerjaan pelaku apa-apa, tidak punya harta peninggalan lain, sulit. Nah ini, sulit. Prof, kita udah tahu ini ada kesulitan seperti ini ya, dan rasanya
sepertinya mungkin bagi korban kemudian nanti seperti tidak ada yang berpihak pada mereka gitu. Ketika si pelaku juga nggak bisa apa-apa. Bahkan ini pelaku sempat ngakunya dia dalam keadaan nggak sadar atau nggak waras begitu, dan bahkan ini lagi mau dites apakah ada gangguan jiwa atau enggak. Nah, untuk supaya pidana pokok ini bisa terlaksana dan maksimal 12 tahun, bagaimana ini mengawalnya begitu supaya tidak masuk ke ranah yang tadi itu, untuk memberi ini rasa keadilan bagi masyarakat juga begitu. Ya, karena ini kan suatu kejahatan yang opus deliknya jelas, tempus deliknya jelas, lukanya jelas berdasarkan visum et repertum. Jadi sudah tidak dilakukan lagi kalau itu merupakan penghinaan berat. Jadi sudah tidak ada lagi kalau nanti majelis pengadilan itu menghukum yang ringan. Enggak. Justru kalau bisa hakim bisa melompat pada ketentuan-ketentuan yang lain. Itu Mas. Ini memang kuncinya nanti majelis hakim jangan juga melihat pada norma yang ditentukan dari urusan undang-undang. Contoh kebiri itu nggak diatur Mas tadinya di Surabaya, Jawa Timur. Tapi karena korbannya itu adalah banyak sekali, maka hakim berani melompat pidana tambahan kebiri yang akhirnya pemerintah mengamini dengan PP 2/2020 tadi. Nah, dalam kasus ini mudah-mudahan nanti pengadilan juga berpikir melompat. Tidak hanya pada pasal undang-undang tadi begitu loh. Melompatnya bisa ke mana saja nih? Ke pasal-pasal mana saja selain yang tadi mungkin bicara soal kekerasan seksual ya? Ya, kalau melompatnya tadi saya katakan kalau rumusan undang-undang jelas ya sudah diruntuhkan. Melompat ada tindakan pidana-pidana tambahan tadi. Contoh pidana kebiri kan juga pidana tambahan. Nah, ini juga pidana tambahan lagi. Tapi pertanyaannya pidana tambahan ini bisa dieksekusi atau tidak kepada si pelaku tadi. Ini jadi problem. Jadi bagaimana, apa yang harus diberikan paling tidak sekarang dorongannya kepada pihak kepolisian ya? Karena pihak kepolisian yang sekarang apa yang harus dilakukan untuk menegakkan keadilan ini, memberikan rasa keadilan bagi masyarakat ini, bukan hanya bagi korban yang saat ini sedang ada di rumah sakit, tapi juga bagi, mungkin kita nggak tahu apakah masih banyak korban-korban lain. Ini anak-anak mereka yang diculik hilang begitu, yang mendapat peristiwa serupa. Iya, makanya di sini artinya gini, tidak hanya penegak hukum, tapi ya tokoh masyarakat, pemerintah daerah harus juga mempunyai empati yang luar biasa. Tokoh-tokoh NGO, kemudian lembaga-lembaga yang terkait misalkan dengan LPSK juga harus turun tangan dalam seperti ini. Kita nggak mungkin hanya mengandalkan hukum dalam sebagai bentuk pemulihan si korban. Banyak hal yang harus dikembangkan Mas ini Mas. Pak Gubernur kan sudah demikian rupa akan membantu. Itu luar biasa Pak Gubernur Jawa Barat. Nah itu salah satu contoh gitu loh. Karena hanya mengandalkan hukum nggak mampu, hukum nggak akan bisa bekerja apa-apa. Hanya bicara masalah tadi, norma tadi, dan pidana-pidana tambahan itu pun sepanjang pelaku bisa memenuhi kewajibannya. Kalau enggak, ya pasang badan. Baik, Prof. Hipnu, terima kasih banyak sudah berbagi bersama kami di Sido Sore. Semoga kasus ini kemudian menjadi pelajaran dan tersangkanya tentunya mendapat hukuman yang berat. Salam sehat selalu. Matur nuwun.